Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Marsepa, saya dari Prodi Manajemen semester 2. Dengan dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani, MPD. Kali ini saya akan menyampaikan materi digital business. Pokok pembahasan 1. Konsep e-business dan e-commerce. 2. Keuntungan dan kelebihan e-commerce. 3. Internet marketing di era digital. 4. Web katalog dan web store dengan internet. 5. Ruang lingkup e-commerce digital. 6. Bisnis di era digital. Dan 7. Proses bisnis secara online. 1. Konsep e-business dan e-commerce. E-commerce umumnya mengacu pada pengguna internet dan teknologi komunikasi lainnya untuk keperluan marketing, penjualan, dan pelayanan produk. 1. Memberikan keberadaan produk pada customer. 2. Menyediakan informasi rinci mengenai produk kepada customer. 3. Membangun kebutuhan atau requirement dari customer. 4. Menjalankan transaksi pembayaran. 5. Menyampaikan produk kepada customer secara elektronik untuk produk-produk seperti software atau informasi. Dan terakhir, menyediakan layanan kepada customer secara elektronik. E-business praktek menjalankan dan mengkoordinasikan proses bisnis, utama mulai dari merancang produk, mendapatkan bahan, memproduksi, menjual, mengelola pesanan, dan menyediakan layanan melalui pengguna secara luas. Teknologi informasi Alter 2002. 1. Manfaatkan perangkat elektronik secara luas untuk memproses dan mengirimkan data. 2. Meningkatkan integrasi data ke berbagai sistem dan perangkat hardware. 3. Memungkinkan user untuk melihat secara interaktif dengan sistem dan layanan. Sebagai contoh, untuk membeli barang, melacak barang, atau berkolaborasi dengan tim atau komunitas virtual. IT sebagai penggerak inovasi. Dampak pengembangan teknologi informasi After 2002. 1. Kemampuan untuk membuat perangkat elektronik miniatur berukuran kecil dan dapat membawa portable memungkinkan masyarakat membawa telepon, laptop, dan berbagai perangkat elektronik lainnya sehingga kita dapat bekerja di mana saja. 2. Rendahnya biaya penggunaan telepon seluler telah meningkat. Penggunaan telepon seluler secara luas. Hal ini memungkinkan terbentuknya e-commerce atau mobile commerce, yakni penggunaan telepon seluler untuk membayar ataupun transfer uang menggantikan pembayaran secara tunai. 3. Pengguna barcode di industri dan pemerintah memungkinkan banyak inovasi dalam melacak inventory dan pengiriman. 4. Meningkatnya kapasitas penyimpanan di komputer dan meningkatnya metode konferensi data memungkinkan penggunaan dan transfer file audio atau video yang berukuran besar. Kesimpulan, 1. E-business memiliki skop atau cakupan yang lebih luas bila dibanding dengan e-commerce, meliputi modal, sumber daya manusia, sehingga proses pemasaran jasa, dan produk, hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya seputar proses jual beli produk atau jasa melalui wadah website atau aplikasi di smartphone. 2. Apabila lingkup e-commerce hanya sebatas media transaksi jual beli secara online, maka lingkup e-business memiliki peran edukasi kepada pelanggan agar lebih memahami manfaat dari sebuah toko maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. 3. E-commerce dapat dikatakan satu potongan kecil dari e-business yang berfokus pada pelaksana jual beli secara online. 4. Sistem e-commerce cenderung pada analisis performa jual beli yang diatur pada periode tertentu. Sedangkan e-business memiliki sistem yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis. 5. E-commerce berorientasi pada transaksi pengolahan. 5. E-commerce berorientasi pada transaksi perolehan uang yang melibatkan pertukaran uang dengan barang, sedangkan e-business berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang bersifat abstrak. Misal kepercayaan dan pelayanan pada konsumen, peraturan kerja, dan relasi antar mitra bisnis. 2. Keuntungan dan kelebihan e-commerce. Penggolongan e-commerce yang lazim dilakukan orang ialah berdasarkan sifat transaksinya. Menurut Suyanto, tipe-tipe berikut segera bisa dibedakan. 1. E-business to business adalah model e-commerce di mana pelaku bisnisnya adalah perusahaan, sehingga proses transaksi dan interaksi adalah antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contohnya, model e-commerce ini adalah beberapa situs m-banking atau pelayanan transaksi antar perusahaan.
2. Business to customer adalah model e-commerce di mana pelaku bisnisnya melibatkan langsung antara penjual, menyediakan jasa e-commerce dengan individu buyer atau pembeli. Contoh, model e-commerce ini adalah airasia.com. 3. Customer to customer adalah model e-commerce di mana perorangan atau individu sebagai penjual berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan individu lain sebagai pembeli. Konsep e-commerce jenis ini banyak digunakan dalam situs online auction atau lelang secara online. Contoh portal e-commerce yang menerapkan konsep C2C adalah ebuy.com. 4. Customer to business adalah model e-commerce di mana pelaku bisnis perorangan atau individual melakukan transaksi atau interaksi dengan suatu atau beberapa perusahaan. Jenis e-commerce seperti ini sangat jarang dilakukan di Indonesia. Contoh, portal e-commerce yang menerapkan model bisnis seperti ini adalah freeselline.com. Kelebihan e-commerce: 1. E-commerce memberi penjual jangkauan global. Mereka menghilangkan penghalang tepat geografi. 2. Perdagangan elektronik secara substansial akan menurun biaya transaksi. 3. Ini menyediakan pengiriman barang cepat dengan sedikit usaha di pihak pelanggan. 4. Satu keuntungan besar lainnya adalah kemudahan yang ditawarkannya. 5. Pedagang elektronik juga memungkinkan pelanggan dan bisnis untuk berhubungan secara langsung tanpa perantara. Kelebihan: 1. Meningkatkan transaksi antar wilayah. 2. Meningkatkan market exposure. 3. Tidak membutuhkan toko fisik. 4. Bisa menjadi dropshipper. 5. Pengelolaan usaha lebih mudah. 5. Penghemat biaya untuk promosi atau pemasaran. 7. Biaya operasional seperti gaji karyawan dapat lebih efisien. 8. Meningkatkan customer loyalty dengan adanya informasi lengkap dan dapat diakses setiap saat. 9. Pembayaran lebih praktis dan aman karena dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui virtual account transfer bank, atau uang elektronik. 10. Harga lebih terjangkau karena Anda dapat membandingkan harga barang atau jasa di beberapa e-commerce dan mencari harga yang lebih murah. 10. Produk dan layanan lebih bervariasi. Kekurangan e-commerce: 1. Biaya awal portal e-niaga sangat tinggi. 2. Meskipun mungkin tampak seperti hal yang pasti, e-commerce industri resikonya kegagalan yang tinggi. 3. Terkadang e-commerce bisa terasa impersonal, jadi tidak ada kehangatan hubungan interpersonal yang penting bagi banyak merek dan produk. 4. Keamanan bagi bidang perhatian lainnya. Baru belakangan ini kita menyaksikan banyak pelanggaran keamanan di mana informasi pelangganan dicuri. 5. Setelah pemesanan dilakukan, mungkin ada masalah dengan pengemasan, pengiriman, dan lain-lain. 6. Rawan penipuan. 7. Ketergantungan terhadap teknologi, terutama gadget dan internet. 8. Undang-undang yang mengatur kegiatan e-commerce masih kurang memadai. 9. Hilangnya privasi cakupan wilayah, serta identitas tersebar luas dapat menimbulkan terjadinya manipulatif dan penyalahgunaan. 10. Akses e-commerce hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki gadget dan koneksi internet saja, sehingga tidak mencakup seluruh status sosial. 11. Berpotensi mematikan pasar konvensional. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Penggunaan teknologi diharapkan memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaing bisnis adalah dengan menggunakan electronic commerce atau e-commerce. 2. Dengan e-commerce, perusahaan bisa mendapatkan manfaat yang dijadikan sebagai alternatif sumber keunggulan bersaing, sehingga perusahaan mampu memberikan layanan yang terbaik dan cepat bagi para pelanggannya. 3. Beberapa faktor mendorong perusahaan menggunakan e-commerce, diantaranya membantu komunikasi lebih cepat dengan pelanggan, memuaskan pelanggan, membangun merek sebagai saran promosi produk, dan kemudahan mengakses pasar global. Sehingga penerapan teknologi e-commerce merupakan salah satu faktor yang penting untuk menanjung keberhasilan suatu produk dari sebuah perusahaan. Manfaat penggunaan e-commerce bagi perusahaan adalah meningkatkan omset penjualan, meningkatkan jumlah pelanggan, perluas jangkauan bisnis, sarana promosi, peluang terbukanya bisnis baru, kemudahan hubungan, relasi, dan kepuasan pelanggan. 3. Internet marketing di era digital. 1. Internet merupakan jaringan terbesar yang saling berhubungan satu sama lain dengan jaringan komputer dengan menghubungkan penggunaan komputer di seluruh Indonesia.
2. Marketing merupakan proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberi pesan atau informasi mengenai barang atau jasa sebagai pemuas kebutuhan. 3. Internet marketing merupakan strategi pemasaran penggunaan internet untuk menyampaikan pesan promosi kepada pelanggan sebagai pemuas kebutuhan. Pemasaran ini dapat dilakukan melalui saluran digital seperti website, mesin pencarian, email, dan media sosial. Manfaat internet marketing. Manfaat internet marketing adalah membantu pemasaran produk dengan jangkauan yang lebih luas. Ada banyak manfaat lainnya yang dapat Anda peroleh dengan menggunakan pemasaran internet, antara lain. 1. Menjangkau lebih banyak pelanggan. 2. Menumbuhkan kepercayaan pelanggan. 3. Efektif dan efisien. 4. Menghemat biaya operasional. 5. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Jenis-jenis marketing. 1. Email marketing. 2. Social marketing. 3. Share again optimization. 4. Share again marketing. 5. Fiverr lead atau FFC. 6. Influencer marketing. 7. Affiliates marketing. 8. Video marketing. 9. Reputation marketing. 10. Retargeting. Kesimpulan, internet marketing merupakan strategi pemasaran yang menggunakan internet untuk menyampaikan pesan promosi kepada pelanggan sebagai pemuas kebutuhan. Pemasaran ini dapat dilakukan melalui saluran digital seperti website, mesin pencarian, email, dan media sosial. Mode internet marketing sangatlah membantu bagi para pebisnis untuk menjangkau customer agar lebih efisien daripada mode konvensional. 4. Web katalog dan web store dengan internet. Katalog. Katalog adalah daftar berbagai produk atau barang dan bahkan jasa yang umumnya dijual belikan di suatu perusahaan kepada para pembeli, perusahaan lain ataupun end user. Katalog digital ini merupakan salah satu strategi promosi marketplace yang memiliki beragam jenis. Website toko online adalah website yang memiliki sistem e-commerce atau dapat digunakan untuk bertransaksi. Ini artinya, website tersebut selain dapat memuat penawaran produk, juga harus memiliki manajemen persediaan, penghitungan biaya, kirim secara otomatis, dan pembayaran baik manual maupun otomatis melalui payment gateway. Jenis-jenis katalog. 1. Katalog digital nasional. 2. Katalog digital sektoral. 3. Katalog digital daerah. 4. Katalog digital swasta. Manfaat katalog. 1. Lebih mudah diakses berbagai pihak. 2. Selalu update. 3. Informasi barang dan jasa lebih transparan. 4. Lebih efektif meningkatkan performa penggadaan barang. Kelebihan web store. 3. SEO atau mobile friendly. 4. Pelangganan, tidak perlu download aplikasi untuk membeli. 5. Memiliki basis data pelanggan. 6. Dapat dikembangkan. 7. Brand design. 8. Mudah dipakai. Kesimpulan. 1. Jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa katalog adalah daftar barang dan jasa yang biasa diperjualbelikan oleh suatu perusahaan kepada para pembeli, end user, atau perusahaan lainnya, yang mana bentuknya bisa bermacam-macam seperti kartu, buku, lembaran, atau digital yang sering disebut dengan e-katalog. 2. Namun seiring berkembangnya waktu dan zaman, katalog yang dicetak di atas kertas menjadi tidak lebih efektif karena terkadang proses penyebarannya menjadi tidak tepat sasaran. Oleh karenanya, penggunaan e-katalog lebih sering digunakan pada saat ini. 3. Perusahaan atau brand yang membuat e-katalog bisa diindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang beradaptasi dengan segala perubahan zaman dan perubahan pola kebutuhan pada konsumen. 4. Pola perilaku konsumen semakin berpindah kepada pembeli secara online, dan ini sudah tidak dapat kita pungkiri lagi. Otomatis bagi siapapun yang tetap ingin eksis dan berbisnis harus mulai menggunakan saluran online dalam berjualan. 5. Demikian penjelasan singkat mengenai definisi website toko online sekaligus apa bedanya dengan marketplace dan website katalog. Semoga dengan penjelasan tersebut, dengan memahami hal tersebut, Anda dapat menghindari dari upaya yang sia-sia dalam berjualan online. 5. Ruang lingkup e-commerce digital. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang jasa atau transmisi data atau dana melalui jaringan elektronik terutama internet. Namun, kini e-commerce telah mengalami berbagai macam perkembangan, mulai dari fungsi sampai jenis-jenis e-commerce yang berbagai macam. Ada 7 jenis dasar e-commerce atau bentuk bisnis e-commerce. 1. Business to business atau B2B. 2. Business to customer atau B2C.
3. Customer to customer atau C2C. 4. Customer to business atau C2B. 5. Business to administration atau B to A. 6. Customer to administration atau C to A. Yang terakhir, ketujuh, yaitu online to offline, O to O. Kesimpulan, e-commerce adalah transaksi apapun yang menggunakan berbagai alat elektronik apapun, seperti telepon, komputer, televisi, dan paling populer ialah internet. Jadi, e-commerce adalah singkatan dari istilah electronic commerce. E-commerce menjadi suatu model transaksi di masa depan, karena semakin lama, maka semakin banyak juga masyarakat yang menggunakan internet. Dalam e-commerce, seluruh proses perdagangan melalui proses pemasaran produk, penukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Di tengah perkembangan arus teknologi dan informasi digital yang semakin canggih, aktivitas e-commerce adalah suatu penerapan dari e-bisnis atau bisnis elektronik, yang mana hal tersebut berhubungan dengan kegiatan transaksi komersial. Perdagangan elektronik ini biasanya melibatkan transfer dana atau pertukaran data secara elektronik, serta sistem pengumpulan data yang otomatis. Saat ini, perdagangan elektronik memang menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan dan kerap digeluti oleh masyarakat Indonesia. 6. Model bisnis era digital. Bisnis digital adalah satu bisnis usaha yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ketika menciptakan suatu produk atau memasarkannya. Dalam dunia bisnis digital dikenal istilah digital marketing yang menggunakan fasilitas internet dan teknologi informasi untuk memperluas dan meningkatkan fungsi marketing atau pemasaran tradisional. Jenis bisnis digital: 1. Marketplace. 2. E-commerce. 3. Ad support. 4. Subscription. Keuntungan bisnis digital: 1. Menjangkau konsumen lebih luas. 2. Mendorong inovasi. 3. Memberi informasi lebih banyak kepada konsumen. 4. Modal tidak harus besar. Kerugian bisnis digital: 1. Maraknya kasus penipuan. 2. Membutuhkan kemampuan dan skill. 3. Sulit membangun kepercayaan. 4. Pesaing yang ketat. 5. Biaya tambahan tidak sedikit. Kesimpulan, bisnis digital adalah suatu jenis usaha yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ketika menciptakan sebuah produk ataupun pemasarannya. Digital marketing menjadi salah satu strategi yang paling banyak diterapkan oleh berbagai perusahaan dalam melakukan promosi di era revolusi industri. Ditambah lagi dengan fitur penunjangan yang mumpuni akan membuat digital marketing semakin efektif. Kemudian, apabila akan membuat usaha dengan menggunakan digital marketing, maka Anda harus cermati langkah-langkahnya terlebih dahulu agar dapat tersusun secara sistematis. Jadi, dengan adanya digital marketing juga dapat menunjang suatu usaha lebih berkembang dan mempermudah dalam promosi suatu usaha. 7. Bisnis secara online. Daring atau online merupakan keadaan koneksi internet yang berhubungan dengan perangkat pada suatu sistem perangkat lunak. Bisnis atau bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan suatu pembuatan, pembelian, penjualan, ataupun pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Bisnis online atau online bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, dan penukaran barang maupun jasa secara koneksi dengan internet pada suatu sistem perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan personal secara kebutuhan komersial. Tantangan bisnis online: 1. Rentan terhadap penipuan. 2. Kompetitor yang sama dan banyak. 3. Masalah keuangan. 4. Memahami karakter pelanggan. 5. Mengikuti perkembangan teknologi terkini. Saluran bisnis online: 1. Bisnis online di media sosial. 2. Bisnis online di marketplace. 3. Bisnis online di website. Keuntungan memiliki bisnis online yaitu: 1. Modal yang dibutuhkan tidak begitu besar. 2. Fleksibel dalam segi apapun. 3. Jangkauan pasar lebih luas. 4. Pelayanan mudah dan cepat. 5. Tidak terbatas. Kesimpulan, bisnis online atau online bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau penukaran barang maupun jasa secara terkoneksi dengan internet pada suatu sistem perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan personal serta kebutuhan komersial. Pastikan sudah memahami dan mempersiapkan semua kebutuhan berbisnis online. Siap segala risiko yang akan terjadi dan menerima apapun ocehan dari pelanggan. Jangan sampai ada yang meleset sedikit pun.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.